Di suatu masa yang sangat lampau, ada sebuah negeri yang dikenal dengan nama Negeri Cahaya. Negeri ini begitu indah, dipenuhi oleh ladang-ladang yang subur, sungai-sungai yang jernih, dan hutan-hutan yang lebat. Penduduknya hidup damai, berkat keberadaan sebuah pohon raksasa yang tumbuh di tengah negeri itu. Pohon ini bukan pohon biasa, melainkan sebuah pohon yang dipercayai sebagai sumber kehidupan. Akarnya menembus bumi hingga ke pusatnya, daunnya mampu memberikan udara yang menyegarkan, dan buahnya memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Namun, tidak ada yang tahu dari mana pohon ini berasal. Legenda yang beredar di kalangan penduduk mengatakan bahwa pohon itu adalah anugerah dari Dewa Langit yang diberikan kepada manusia sebagai penjaga keseimbangan dunia. Para tetua desa selalu berpesan agar pohon ini dijaga dengan baik, karena jika pohon itu mati, maka Negeri Cahaya akan mengalami kehancuran yang tak terbayangkan. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di bawah naungan pohon raksasa ini, hidup seorang pemuda bernama Lintang. Ia adalah anak seorang pandai besi yang terkenal di Negeri Cahaya. Lintang memiliki hati yang penuh keberanian dan jiwa yang dipenuhi rasa ingin tahu. Sejak kecil, ia sering mendengar kisah tentang pohon raksasa dan bertanya-tanya, apakah benar pohon itu memiliki kekuatan magis. Suatu hari, Lintang pergi ke bagian terdalam dari akar pohon dan menemukan sebuah goa yang tersembunyi di bawahnya. Goa ini dipenuhi oleh cahaya keemasan yang berasal dari kristal-kristal kecil yang menempel di dinding-dindingnya. Di tengah goa itu, terdapat sebuah prasasti batu yang bertuliskan bahasa kuno. Lintang mencoba membaca prasasti tersebut, tetapi hanya bisa memahami beberapa kata, seperti kunci kehidupan, Dewa Langit, dan ancaman kegelapan. Ia segera kembali ke desanya untuk menceritakan temuannya kepada Paman Gatra, seorang tetua desa yang dikenal sebagai penjaga cerita-cerita lama. Saat mendengar apa yang ditemukan oleh Lintang, wajah Paman Gatra menjadi pucat. Dengan suara gemetar, ia berkata bahwa prasasti itu adalah peringatan dari leluhur mereka tentang sebuah bahaya yang akan datang. Menurut legenda, pohon raksasa itu memang memiliki kekuatan untuk menjaga keseimbangan dunia, tetapi kekuatannya juga menarik perhatian makhluk-makhluk dari dunia lain. Ada satu makhluk yang paling ditakuti, yaitu Raja Kegelapan, yang sejak lama mengincar pohon tersebut untuk mengambil kekuatannya dan menjadikan dunia dalam kehancuran. Lintang merasa gelisah setelah mendengar kisah ini. Ia bertanya kepada Paman Gatra, apakah ada cara untuk melindungi pohon tersebut dari ancaman. Paman Gatra hanya bisa menggelengkan kepala. Hanya seorang yang terpilih yang bisa melawan kegelapan itu, katanya. Sejak hari itu, Lintang mulai merasa bahwa takdirnya berkaitan erat dengan pohon raksasa. Ia bertekad untuk mencari tahu lebih banyak tentang legenda ini dan bersiap menghadapi ancaman yang mungkin akan datang. Namun, ia tidak menyadari bahwa hari yang ia takutkan itu akan segera tiba. Pada suatu malam yang sunyi, langit Negeri Cahaya tiba-tiba berubah menjadi merah gelap. Awan hitam berputar-putar di atas pohon raksasa, dan angin kencang berhembus dengan dahsyat. Penduduk desa keluar dari rumah mereka dengan wajah penuh ketakutan. Mereka belum pernah melihat fenomena seperti ini sebelumnya. Tiba-tiba, dari dalam hutan, terdengar suara langkah berat yang menggema di udara. Seekor makhluk hitam raksasa muncul dari balik pepohonan. Kulitnya seperti batu lava yang mengeras, dan matanya bersinar merah menyala. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman yang dalam, seakan-akan berasal dari kedalaman neraka. Itu adalah utusan Raja Kegelapan, seru Paman Gatra dengan panik. Mereka telah datang untuk menghancurkan pohon raksasa. Makhluk hitam itu mulai mendekati pohon raksasa dan mengayunkan tangannya yang besar untuk menyerangnya. Namun, sebelum pukulannya mengenai batang pohon, sebuah kilatan cahaya muncul dari puncak pohon. Cahaya itu menyelimuti seluruh Negeri Cahaya, membuat makhluk itu mengerang kesakitan. Ia mundur beberapa langkah, tetapi tidak pergi begitu saja. Lintang yang melihat kejadian itu merasa bahwa inilah saatnya ia bertindak. Ia menggenggam pedang ayahnya yang selalu ia bawa dan maju ke depan. "Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh pohon ini," teriaknya dengan penuh keberanian. Makhluk itu menatap Lintang dan mengeluarkan suara tawa yang mengerikan. "Kau hanyalah seorang manusia biasa. Kau pikir bisa melawanku?" katanya dengan suara bergemuruh. Namun, sebelum makhluk itu bisa menyerang, dari dalam pohon raksasa muncul sebuah roh cahaya. Roh itu berbentuk seperti seorang wanita bercahaya dengan rambut panjang yang berkilauan seperti bintang.
Ia menatap makhluk hitam itu dengan mata penuh wibawa dan mengangkat tangannya. "Kau tidak boleh menyentuh pohon ini," katanya dengan suara yang bergema di seluruh negeri. Makhluk itu tampak ketakutan, tetapi masih berusaha untuk melawan. Ia menyerang dengan kekuatan penuh, tetapi roh cahaya itu membentuk perisai energi yang melindungi pohon raksasa. Serangan makhluk itu terpental, dan ia mengeluarkan raungan keras sebelum menghilang dalam asap hitam. Penduduk desa bersorak kegirangan, tetapi roh cahaya itu justru menatap Lintang dengan penuh kesedihan. "Ancaman ini belum berakhir," katanya. "Raja Kegelapan akan datang sendiri untuk mengambil pohon ini." Lintang merasakan ketegangan dalam dadanya. Ia tahu bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal dari pertarungannya yang sebenarnya. Lintang tidak bisa tidur malam itu. Kata-kata roh cahaya terus terngiang di kepalanya. Raja Kegelapan akan datang sendiri untuk mengambil pohon ini. Ancaman itu bukan hanya sekadar peringatan, melainkan sebuah kenyataan yang akan segera terjadi. Jika makhluk hitam yang datang sebelumnya hanyalah seorang utusan, maka ia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya sang Raja Kegelapan yang sebenarnya. Keesokan paginya, ia pergi menemui Paman Gatra lagi. "Aku harus tahu lebih banyak," katanya dengan suara tegas. "Bagaimana cara melawan Raja Kegelapan? Apakah ada cara untuk menghentikannya sebelum ia menghancurkan pohon raksasa?" Paman Gatra menghela napas panjang. "Hanya ada satu cara," katanya. "Menurut ramalan kuno yang terukir dalam prasasti di bawah pohon, hanya seseorang yang memiliki cahaya dalam hatinya yang bisa melawan kegelapan itu. Tetapi cahaya ini bukan berasal dari kekuatan biasa, melainkan dari pedang langit yang tersembunyi di puncak gunung seribu bintang." Lintang mengerutkan kening. "Pedang langit? Aku belum pernah mendengar tentangnya." "Itu karena pedang ini hanya akan muncul kepada mereka yang benar-benar pantas," lanjut Paman Gatra. "Banyak orang di masa lalu telah mencoba mencarinya, tetapi tak seorang pun yang berhasil menemukannya. Legenda mengatakan bahwa hanya seorang pahlawan sejati yang bisa membangkitkan pedang itu dari tidurnya yang panjang." Lintang menggenggam pedangnya sendiri dengan erat. Ia tahu bahwa pedang ini adalah peninggalan ayahnya, tetapi jauh di dalam hatinya, ia merasa bahwa senjata itu tidak cukup untuk melawan ancaman yang datang. Jika memang pedang langit adalah satu-satunya harapan mereka, maka ia harus menemukannya, apapun risikonya. Setelah mendapatkan restu dari Paman Gatra, Lintang mempersiapkan perjalanannya. Ia membawa bekal secukupnya, pedangnya yang lama, dan sebuah peta kuno yang diberikan oleh tetua desa. Peta itu menunjukkan jalur menuju Gunung Seribu Bintang, tetapi jalur itu tampak berbahaya. Ia harus melewati hutan bayangan, danau cermin, dan tebing angin kencang sebelum mencapai puncaknya. Saat ia hendak berangkat, beberapa penduduk desa berkumpul di sekitar pohon raksasa. "Kami percaya padamu, Lintang," seru seorang anak kecil. "Kembalilah dengan selamat." Dengan semangat yang membara, Lintang berjanji dalam hatinya bahwa ia tidak akan mengecewakan mereka. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan penuh bahaya, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan negeri cahaya dari kehancuran. Ia melangkah maju dengan penuh keberanian, meninggalkan desa dan memulai perjalanan yang akan mengubah takdirnya selamanya. Lintang berjalan memasuki hutan bayangan, tempat pertama yang harus dilewatinya. Langit yang tadinya cerah perlahan mulai tertutup oleh dahan-dahan pohon yang sangat tinggi, menciptakan kegelapan yang pekat. Udara di sini terasa dingin, dan suara gemerisik dari dedaunan membuat suasana semakin mencekam. Menurut legenda, hutan bayangan adalah tempat di mana banyak petualang tersesat dan tidak pernah kembali. Konon, ada roh-roh gelap yang menguasai tempat ini, dan mereka bisa menciptakan ilusi yang membuat seseorang berjalan dalam lingkaran tanpa pernah menemukan jalan keluar. Saat Lintang melangkah lebih jauh, ia mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Jalan yang ia lalui tampak berubah, seolah-olah hutan ini hidup dan ingin mempermainkannya. Pohon-pohon yang tadi ia lewati kini terlihat lagi di depannya, seakan-akan ia berjalan di tempat yang sama berulang kali. "Aku tidak boleh panik," gumamnya pada dirinya sendiri. "Aku harus menemukan cara keluar dari sini." Lintang memejamkan matanya dan mengingat kembali kata-kata Paman Gatra. "Jangan percaya pada apa yang kau lihat, tetapi percayalah pada hatimu." Ia menarik napas dalam-dalam dan mencoba menggunakan instingnya untuk mencari jalan keluar. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa pelan di kejauhan.
Suara itu terdengar menyeramkan, seperti suara seseorang yang sedang menikmati kesulitan orang lain. Lintang segera menghunus pedangnya dan bersiap siaga. "Siapa di sana?" serunya dengan lantang. Dari balik bayangan pepohonan, muncul sesosok makhluk kecil dengan tubuh transparan. Makhluk itu memiliki mata besar dan tubuh yang seperti asap hitam. Ia melayang di udara dan tersenyum licik. "Kau tersesat, manusia?" katanya dengan suara melengking. "Tidak ada yang bisa keluar dari hutan ini tanpa bantuan kami, para penjaga bayangan." Lintang menatap makhluk itu dengan curiga. "Jika kau benar-benar penjaga hutan ini, tunjukkan padaku jalan keluar." Makhluk itu terkekeh. "Oh, tentu. Tapi ada satu syarat. Kau harus memberikan sesuatu yang berharga kepadaku." Lintang berpikir sejenak. Ia tahu bahwa berurusan dengan roh seperti ini bisa berbahaya. Jika ia memberikan sesuatu yang salah, bisa saja ia kehilangan nyawanya. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa berdiam diri terlalu lama di hutan ini, karena kegelapan di sini semakin lama semakin kuat. Akhirnya, ia mengeluarkan sebuah liontin perak yang diberikan ibunya sebelum ia berangkat. "Ini satu-satunya benda berharga yang kumiliki," katanya. Makhluk itu melayang mendekat dan melihat liontin itu dengan penuh rasa ingin tahu. Menarik," katanya. "Baiklah, aku akan membantumu." Dengan gerakan tangannya, makhluk itu menciptakan cahaya kecil yang perlahan berubah menjadi sebuah jalan setapak yang bersinar. "Ikuti jalan ini dan kau akan keluar dari hutan," katanya. Lintang tidak punya pilihan lain. Ia segera mengikuti jalan itu, tetapi tetap waspada kalau ini hanya jebakan. Setelah berjalan beberapa menit, cahaya matahari mulai terlihat di depan, menandakan bahwa ia telah mencapai ujung hutan. Saat ia menoleh ke belakang, makhluk bayangan itu sudah menghilang. Namun, ia tahu bahwa ia baru saja menghadapi ujian pertamanya. Masih ada perjalanan panjang di depannya, dan tantangan yang lebih berat pasti menunggunya. Dengan langkah mantap, ia melanjutkan perjalanan menuju Danau Cermin, tempat berikutnya yang harus ia lewati untuk mencapai pedang langit. Setelah berhasil melewati hutan bayangan, Lintang melanjutkan perjalanannya menuju Danau Cermin, tempat kedua yang harus ia lalui sebelum mencapai Gunung Seribu Bintang. Matahari telah naik tinggi di langit, tetapi hawa dingin dari hutan masih terasa di kulitnya. Saat ia berjalan, perlahan-lahan pepohonan mulai berkurang, dan di kejauhan tampak sebuah danau yang luas dengan air yang sebening kaca, memantulkan langit biru tanpa celah. Danau Cermin bukanlah danau biasa. Legenda mengatakan bahwa air di danau ini bisa menunjukkan kebenaran yang tersembunyi di dalam hati seseorang. Orang yang memiliki niat murni akan melihat jalannya menjadi terang. Tetapi mereka yang hatinya dipenuhi kebimbangan atau kejahatan akan terjebak dalam bayangannya sendiri. Lintang merasa gelisah, tetapi ia tidak punya pilihan selain melangkah maju. Saat ia mencapai tepi danau, ia menatap airnya yang tenang. Pantulan dirinya terlihat begitu jelas. Seakan-akan ada dunia lain yang tersembunyi di bawah permukaan air itu. Dengan hati-hati, ia merendam tangannya ke dalam air. Sejenak, tidak ada yang terjadi, tetapi tiba-tiba air di sekelilingnya mulai beriak, dan pantulannya berubah. Di dalam air, ia melihat sosok seorang pemuda yang tampak seperti dirinya, tetapi dengan wajah yang lebih gelap dan mata yang bersinar merah. Pemuda itu menatapnya dengan tatapan tajam, seolah-olah sedang menghakiminya. "Kau pikir kau cukup kuat untuk melawan Raja Kegelapan?" Suara pemuda itu terdengar menggema di udara. Lintang tersentak mundur. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku adalah dirimu yang lain," jawab sosok itu. "Aku adalah keraguan dan ketakutanmu. Aku adalah bayangan yang selalu mengikutimu, menunggu saat yang tepat untuk mengambil alih." Lintang merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi ketakutannya sendiri jika ingin melanjutkan perjalanan ini. Dengan keberanian yang tersisa, ia menatap bayangannya sendiri dan berkata, "Aku mungkin memiliki ketakutan, tetapi aku tidak akan membiarkannya menguasai diriku." Seketika, air di danau kembali tenang, dan bayangan itu menghilang. Dari dalam air, muncul sebuah jalan yang terbuat dari batu-batu putih yang bercahaya, membentang ke seberang danau. Lintang mengerti bahwa ini adalah jalannya. Ia melangkah maju, menyeberangi danau dengan hati yang kini lebih mantap daripada sebelumnya. Saat ia mencapai daratan di seberang,
Ia menoleh sekali lagi ke belakang. Danau itu kembali seperti semula, tenang dan damai, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Ia kini sadar bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kekuatan hati. Dengan tekad yang semakin membaja, ia melanjutkan langkahnya menuju tebing angin kencang. Tantangan berikutnya sebelum mencapai puncak Gunung Seribu Bintang. Lintang tiba di tebing angin kencang pada sore hari. Tebing ini adalah tempat paling berbahaya dalam perjalanannya menuju pedang langit. Angin di sini berhembus begitu kencang hingga bisa menerbangkan batu-batu besar, dan hanya mereka yang memiliki keberanian luar biasa yang bisa melewatinya. Ia berdiri di tepi jurang yang dalam, menatap jembatan tua yang terbuat dari kayu dan tali. Jembatan itu adalah satu-satunya cara untuk mencapai sisi lain, tetapi kondisinya tampak rapuh, dan setiap kali angin bertiup, jembatan itu bergoyang dengan mengkhawatirkan. Lintang menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ia harus menyeberang, tetapi setiap langkah yang ia ambil bisa menjadi yang terakhir. Ia menggenggam tali pegangan erat-erat dan mulai melangkah dengan hati-hati. Saat ia mencapai bagian tengah jembatan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di kejauhan. Awan hitam mulai berkumpul di langit, dan angin semakin kencang. Tali jembatan mulai berderit, seolah-olah bisa putus kapan saja. Dari dalam badai, muncul sosok burung raksasa dengan sayap berwarna hitam keunguan. Itu adalah Garuda Angin Hitam, penjaga tebing angin kencang. Dengan mata tajamnya, ia menatap Lintang dan berseru, "Manusia, kau tidak boleh melewati tempat ini tanpa membuktikan keberanianmu." Lintang tahu bahwa ini adalah ujian lain. Ia harus menghadapi Garuda Angin Hitam jika ingin melanjutkan perjalanannya. "Aku tidak datang untuk bertarung," katanya. "Aku hanya ingin mencapai Gunung Seribu Bintang untuk mendapatkan pedang langit dan melindungi negeri cahaya." Garuda itu tertawa. "Kata-kata saja tidak cukup. Kau harus membuktikan bahwa hatimu tidak gentar meskipun menghadapi kematian." Dengan sekali kepakan sayapnya, ia menciptakan angin topan yang mengguncang jembatan dengan hebat. Lintang hampir terjatuh, tetapi ia tetap berpegangan erat. Ia tahu bahwa jika ia menunjukkan rasa takut, maka ia akan gagal dalam ujian ini. Dengan sekuat tenaga, ia berteriak, "Aku tidak akan menyerah. Aku akan terus maju, apapun yang terjadi." Tiba-tiba, badai berhenti. Garuda Angin Hitam menatapnya dengan mata penuh rasa hormat. "Kau telah membuktikan keberanianmu," katanya. "Kau layak untuk melanjutkan perjalananmu." Dengan kepakan sayapnya, ia menciptakan angin lembut yang membantu Lintang menyeberangi jembatan dengan lebih mudah. Saat ia mencapai sisi lain, Garuda itu menghilang ke dalam awan, meninggalkan hanya ketenangan di udara. Lintang kini berdiri di kaki Gunung Seribu Bintang. Di atasnya, puncak gunung yang menjulang tinggi tampak seperti menantangnya untuk naik lebih jauh. Ia tahu bahwa ujian sebenarnya masih belum berakhir. Pedang langit masih tersembunyi, dan hanya mereka yang benar-benar layak yang bisa menemukannya. Dengan langkah penuh keyakinan, ia mulai mendaki gunung, siap untuk menghadapi segala tantangan yang menantinya di puncak. Lintang berdiri di kaki Gunung Seribu Bintang, menatap puncaknya yang menjulang tinggi di atas awan. Gunung ini bukan sekadar gunung biasa, melainkan tempat di mana legenda mengatakan pedang langit disembunyikan oleh para leluhur kuno. Jalan menuju puncaknya penuh dengan tantangan dan bahaya, tetapi Lintang tidak gentar. Ia sudah melewati hutan bayangan, menyeberangi danau cermin, dan menghadapi badai di tebing angin kencang. Tidak ada alasan baginya untuk menyerah sekarang. Dengan langkah penuh keyakinan, ia mulai mendaki. Udara di gunung ini terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi, dan penuh dengan aura mistis. Setiap langkah yang ia ambil terdengar bergema di antara bebatuan, seolah-olah gunung ini sedang memperhatikan perjalanannya. Angin berdesir pelan, membawa bisikan yang tidak dapat ia pahami. Saat ia mendaki lebih tinggi, jalannya semakin sulit. Bebatuan tajam berserakan di sepanjang jalur, dan beberapa di antaranya terlihat licin karena diselimuti lumut. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah kabut tebal yang perlahan mulai menyelimuti sekelilingnya. Kabut ini bukan kabut biasa. Ia berputar-putar seperti asap hidup, dan Lintang merasakan ada sesuatu yang mengintai di dalamnya. Ia berhenti sejenak, mendengarkan dengan seksama. Tiba-tiba, dari dalam kabut, terdengar suara langkah kaki yang tidak berasal darinya.
Lintang langsung menghunus pedangnya dan bersiaga. "Siapa di sana?" serunya. Suaranya menggema di antara tebing-tebing tinggi. Dari dalam kabut, muncul sosok-sosok bayangan dengan mata berkilauan merah. Mereka adalah prajurit kabut, makhluk penjaga yang dikatakan sebagai roh para kesatria yang gagal mencapai puncak gunung ini. Dengan gerakan perlahan tapi pasti, mereka mulai mengepung Lintang. Pedang mereka bersinar dengan cahaya biru yang menyeramkan. Lintang menghela napas panjang. Ia tahu bahwa tidak ada jalan lain selain bertarung. Dengan kecepatan kilat, ia mengayunkan pedangnya, menangkis serangan pertama dari salah satu prajurit kabut. Pedangnya berbenturan dengan kekuatan besar, menciptakan percikan api di udara. Namun, saat ia menebas lawannya, sosok itu menghilang seperti asap dan muncul kembali di belakangnya. Lintang menyadari bahwa ia tidak bisa mengalahkan mereka dengan cara biasa. Ia harus menemukan kelemahan mereka. Ia mengingat kembali pelajaran yang diberikan oleh Paman Gatra tentang roh-roh yang terjebak di antara dunia manusia dan dunia arwah. Mereka terikat pada rasa penyesalan, gumamnya. "Jika aku bisa membebaskan mereka dari ikatan ini, mungkin mereka akan menghilang." Dengan keberanian yang tersisa, ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan berkata dengan lantang, "Kalian bukan musuhku. Aku datang ke sini bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mencari pedang langit demi melindungi dunia dari kegelapan." Prajurit kabut tampak terhenti sejenak. Mata mereka yang merah berkilauan mulai meredup. Satu persatu, mereka mulai menghilang, meninggalkan kabut yang semakin menipis. Seolah-olah mereka akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Lintang menghela napas lega. Ujian ini hampir membuatnya kehilangan harapan. Tetapi ia berhasil mengatasinya dengan keberanian dan kebijaksanaan. Dengan langkah yang lebih mantap, ia melanjutkan perjalanan, mendekati puncak Gunung Seribu Bintang, tempat di mana pedang langit menunggunya. Setelah perjalanan panjang dan berbagai rintangan yang mematikan, Lintang akhirnya tiba di puncak Gunung Seribu Bintang. Di depan matanya, terbentang sebuah dataran luas dengan langit yang dipenuhi bintang-bintang meskipun masih siang. Cahaya bintang-bintang itu berkelap-kelip, membentuk pola yang aneh, seolah-olah mereka sedang menyampaikan pesan. Di tengah dataran itu, berdiri sebuah altar batu kuno yang dipenuhi dengan ukiran-ukiran yang bercahaya. Dan di atas altar itu, tertancap sebuah pedang yang berkilauan dengan cahaya biru keperakan. Itu adalah pedang langit, senjata legendaris yang dikatakan memiliki kekuatan untuk mengalahkan kegelapan. Lintang melangkah maju dengan hati-hati. Saat ia mendekati pedang itu, suara dalam kepalanya mulai berbicara. "Hanya mereka yang hatinya murni dan memiliki tekad yang kuat yang bisa membangunkanku dari tidur panjangku." Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhirnya. Ia mengulurkan tangannya dan menggenggam gagang pedang itu dengan erat. Seketika, sebuah kekuatan besar mengalir ke dalam tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah ia sedang menyatu dengan cahaya bintang di sekelilingnya. Namun, tiba-tiba tanah di bawahnya mulai bergetar. Dari langit, muncul bayangan hitam besar yang menutupi cahaya bintang-bintang. Dari dalam kegelapan itu, terdengar suara tawa yang mengerikan. "Akhirnya, aku menemukanmu, pahlawan kecil." Suara itu bergema di udara. "Kau benar-benar berpikir bisa menggunakan pedang langit untuk mengalahkanku?" Lintang menoleh dan melihat sesosok makhluk raksasa dengan tubuh yang diselimuti asap hitam. Itu adalah Raja Kegelapan, musuh yang selama ini ia tahu akan datang. "Kau datang lebih cepat dari yang kuduga," kata Lintang, menggenggam pedang langit lebih erat. "Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh pohon raksasa." Raja Kegelapan tertawa. Suaranya seperti badai yang mengguncang gunung. "Kau terlalu percaya diri, anak manusia. Aku telah menunggu saat ini selama ribuan tahun, dan tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang." Angin bertiup kencang, dan langit yang tadinya terang berubah menjadi kelam. Lintang tahu bahwa pertempuran sejati baru saja dimulai. Dengan keberanian yang membara di hatinya, ia mengangkat pedang langit ke langit, bersiap untuk melawan kegelapan yang mengancam dunianya. Langit di atas puncak Gunung Seribu Bintang semakin gelap. Awan hitam berputar-putar seperti pusaran badai, menyelimuti cahaya bintang yang sebelumnya bersinar terang. Di hadapan Lintang, Raja Kegelapan berdiri dengan tubuh yang tampak seperti bayangan hidup, memancarkan aura mengerikan yang membuat udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Pedang langit dalam genggaman Lintang bergetar pelan,
seolah menyadari ancaman yang ada di hadapannya. Raja Kegelapan melangkah maju, dan setiap jejak kakinya meninggalkan bekas hitam di tanah. "Kau benar-benar berpikir bisa mengalahkanku, bocah?" Suaranya bergema di seluruh puncak. "Aku adalah kegelapan yang telah ada sebelum dunia ini terbentuk. Aku adalah malam yang tidak bisa kau usir dengan cahaya kecil itu." Lintang tidak mundur. Ia mengangkat pedang langit dan mengarahkannya ke sosok raksasa itu. "Selama aku masih berdiri, aku tidak akan membiarkanmu menguasai dunia ini." Suaranya tegas, meskipun di dalam hatinya ia bisa merasakan tekanan luar biasa dari energi kegelapan yang terpancar dari lawannya. Tiba-tiba, Raja Kegelapan mengangkat tangannya, dan dari balik awan hitam, muncul tombak petir kegelapan. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia melemparkan tombak itu ke arah Lintang. Lintang nyaris tidak punya waktu untuk bereaksi. Ia melompat ke samping, tetapi ledakan besar dari tombak yang menghantam tanah menyebabkan retakan besar di puncak gunung, membuatnya kehilangan keseimbangan. Raja Kegelapan tidak memberi kesempatan. Ia mengayunkan tangannya, dan dari dalam bayangannya sendiri, muncul makhluk-makhluk kegelapan, berbentuk seperti serigala dengan mata merah yang bersinar. Mereka melompat ke arah Lintang, menggeram dengan ganas, siap menerkamnya. Dengan sigap, Lintang mengayunkan pedang langit. Cahaya biru keperakan terpancar dari bilahnya, menciptakan gelombang energi yang menyapu para makhluk kegelapan hingga mereka lenyap menjadi debu. Namun, jumlah mereka terlalu banyak, dan semakin lama, kekuatan Lintang mulai terkuras. "Aku harus menemukan celahnya," pikir Lintang sambil mengatur napas. Ia tahu bahwa menyerang secara langsung hanya akan menghabiskan energinya. Ia harus mencari titik lemah Raja Kegelapan jika ingin memiliki kesempatan untuk menang. Mata Lintang berkeliling, mencari petunjuk. Lalu, ia menyadari sesuatu. Cahaya dari pedang langit tampaknya lebih terang ketika ia mengarahkan ujungnya ke arah dada Raja Kegelapan. "Jadi itu titik lemahnya," gumamnya. Dengan keberanian terakhir yang tersisa, Lintang menghunus pedang langit dan berlari menuju lawannya. Raja Kegelapan melihatnya datang dan mengangkat kedua tangannya, menciptakan dinding kegelapan yang menjulang tinggi. Namun, Lintang tidak berhenti. Dengan satu tebasan kuat, ia membelah dinding itu dan melompat ke udara, mengarahkan pedangnya tepat ke dada Raja Kegelapan. Raja Kegelapan meraung kesakitan saat pedang itu menembus tubuhnya. Cahaya biru keperakan meledak ke segala arah, menghancurkan awan hitam dan menerangi seluruh gunung. Namun, pertempuran ini belum selesai. Raja Kegelapan masih bertahan, meskipun kekuatannya mulai melemah. Dengan suara yang lebih lemah dari sebelumnya, ia menatap Lintang dan berkata, "Kau mungkin telah melukaiku, tetapi kau belum menang. Selama akar kegelapan masih tertanam di dunia ini, aku akan selalu kembali." Lintang menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia lakukan. Ia harus menemukan sumber kekuatan Raja Kegelapan dan menghancurkannya sepenuhnya. Dan satu-satunya tempat di mana ia bisa menemukan jawaban itu adalah di pohon raksasa. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menyiapkan dirinya untuk perjalanan terakhirnya. Perjalanan menuju akar segala kehidupan, tempat di mana cahaya dan kegelapan bertemu untuk pertama kalinya. Setelah pertarungan sengit di puncak Gunung Seribu Bintang, Lintang turun kembali ke tanah dengan tubuh penuh luka dan energi yang hampir habis. Namun, di hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Cahaya pedang langit masih bersinar, seolah menuntunnya ke tujuan terakhirnya, pohon raksasa, yang dikatakan sebagai pusat keseimbangan dunia. Pohon raksasa bukanlah pohon biasa. Legenda mengatakan bahwa akar pohon ini menembus jauh ke dalam inti dunia, dan cabangnya mencapai langit, menghubungkan dunia manusia dengan alam para dewa. Namun, tempat itu juga merupakan lokasi di mana rahasia terbesar tentang kegelapan tersembunyi. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya Lintang tiba di hadapan pohon raksasa. Pohon itu begitu besar hingga akarnya menjalar ke segala arah, membentuk gua alami di bawahnya. Ia melangkah masuk dengan hati-hati, merasakan aura kuat yang memancar dari dalam gua itu. Di tengah gua, ia melihat sesuatu yang mengejutkannya, sebuah bola kristal hitam yang terbungkus oleh akar pohon. Bola itu berdenyut seperti jantung, mengeluarkan energi kegelapan yang terasa sangat familiar. Ini pasti sumber kekuatan Raja Kegelapan, pikir Lintang. Namun, saat ia mendekat, suara lembut terdengar di udara. "Lintang,
Ia menoleh, dan di sana, berdiri sesosok wanita tua dengan jubah putih yang bercahaya. Matanya penuh kebijaksanaan, dan suaranya mengandung ketenangan yang luar biasa. "Siapa kau?" tanya Lintang. "Aku adalah penjaga keseimbangan dunia ini," jawab wanita itu. "Dan kau, Lintang, adalah orang yang dipilih untuk mengakhiri pertempuran yang telah berlangsung selama ribuan tahun." Lintang menatap bola kristal hitam itu. "Jadi, jika aku menghancurkannya, Raja Kegelapan tidak akan bisa kembali." Wanita tua itu mengangguk. "Namun, ada harga yang harus dibayar. Bola ini tidak hanya menyimpan kegelapan, tetapi juga keseimbangan dunia. Jika kau menghancurkannya dengan paksa, dunia ini bisa kehilangan keseimbangannya. Kau harus menggunakan pedang langit dengan cara yang benar." Lintang mengerti bahwa ini bukan hanya tentang mengalahkan musuh, tetapi juga tentang memahami keseimbangan antara cahaya dan kegelapan. Dengan hati-hati, ia mengangkat pedang langit dan menyentuh bola kristal itu dengan ujungnya. Cahaya biru keperakan dari pedang mulai meresap ke dalam bola, menggantikan kegelapan yang ada di dalamnya dengan cahaya yang murni. Perlahan, bola kristal itu mulai berubah. Warna hitamnya memudar, dan akhirnya, bola itu menjadi bening seperti berlian. Raja Kegelapan tidak lagi memiliki tempat untuk kembali. Dunia akhirnya terbebas dari ancaman abadi itu. Saat semuanya berakhir, wanita tua itu tersenyum. "Kau telah melakukan yang terbaik, Lintang. Kini, dunia bisa hidup dalam damai kembali." Lintang menghela napas lega. Perjalanannya yang panjang, penuh bahaya dan ujian, akhirnya mencapai akhir yang diharapkan. Ia tahu bahwa ia tidak hanya menjadi seorang pahlawan, tetapi juga pelindung keseimbangan dunia. Dan di bawah cahaya bintang-bintang yang kembali bersinar, Lintang berdiri di hadapan pohon raksasa, mengetahui bahwa ia telah menjalankan takdirnya dengan sempurna.